Halo bro, kita lanjut dengan pertanyaan. Seorang meditator yang rentan, pasif, terbuka, dan reseptif, merasa bahwa dengan karakteristik ini, ia menderita karena pengaruh getaran yang tidak meditatif, negatif, dan tegang di sekitarnya. Lalu bagaimana ia bisa menjaga jiwanya yang rentan dari getaran yang berbahaya? Jika dirimu benar-benar rentan, tidak ada yang negatif bagimu, karena yang negatif adalah interpretasimu. Tidak ada yang berbahaya bagi dirimu, karena yang berbahaya adalah interpretasimu. Jika dirimu benar-benar terbuka, maka tidak ada yang bisa membahayakan dirimu, tidak ada yang bisa dirasakan sebagai sesuatu yang berbahaya. Dirimu merasakan sesuatu yang negatif dan sesuatu yang berbahaya karena dirimu menolaknya, karena dirimu menentangnya, karena tidak ada penerimaan terhadapnya. Ini harus dipahami secara mendalam. Musuh ada di sana karena dirimu melindungi dirimu darinya. Musuh ada di sana karena dirimu tidak terbuka. Jika dirimu terbuka, maka seluruh keberadaan itu ramah. Tidak mungkin sebaliknya. Sungguh, dirimu bahkan tidak akan merasakannya sebagai sesuatu yang ramah, itu selalu terasa ramah. Tidak ada perasaan bahwa itu tidak ramah, karena perasaan itu hanya bisa ada dengan perasaan permusuhan yang berlawanan. Biar aku jelaskan begini, jika dirimu rentan, itu berarti dirimu siap hidup dalam ketidakpastian. Jauh di dalam, itu berarti dirimu siap bahkan untuk mati. Dirimu tidak akan melawan, dirimu tidak akan menentang, dirimu tidak akan menghalangi. Jika kematian datang, tidak akan ada perlawanan. Dirimu hanya akan membiarkannya terjadi. Dirimu menerima keberadaan secara totalitas. Lalu bagaimana dirimu bisa merasakannya sebagai kematian? Jika dirimu menentang, maka dirimu bisa merasakannya sebagai musuh. Jika dirimu tidak menentang, bagaimana dirimu bisa merasakannya sebagai musuh? Musuh diciptakan oleh penyangkalanmu. Kematian tidak bisa menyakitimu, karena bahaya adalah interpretasimu. Sekarang tidak seorang pun bisa menyakiti dirimu, itu telah menjadi mustahil. Inilah rahasia ajaran Tao. Ajaran dasar Lao Tzu adalah, jika dirimu menerima, seluruh keberadaan ada bersamamu. Tidak mungkin sebaliknya. Jika dirimu menolak, dirimu menciptakan musuh. Semakin dirimu menolak, semakin dirimu melawan, semakin dirimu melindungi, semakin banyak musuh yang tercipta. Musuh adalah ciptaanmu. Mereka tidak ada di luar sana, mereka ada dalam interpretasimu. Begitu dirimu bisa memahami hal ini, pertanyaan ini tidak akan pernah muncul. Dirimu tidak bisa berkata, aku meditatif, aku rentan, terbuka. Jadi sekarang bagaimana aku bisa mempertahankan diri terhadap getaran negatif di sekitarku? Tidak ada yang bisa menjadi negatif sekarang. Apa arti negatif? Negatif berarti apa yang ingin dirimu tolak,
apa yang tidak ingin dirimu terima, apa yang menurut dirimu berbahaya. Jika dirimu tidak terbuka, dirimu tidak berada dalam kondisi meditatif. Pertanyaan ini hanya muncul secara intelektual, ini bukan pertanyaan dari apa yang dirasakan. Dirimu belum merasakan meditasi, dirimu belum mengetahuinya. Dirimu hanya berpikir, dan pemikiran itu hanyalah anggapan. Dirimu mengira, jika aku bermeditasi dan menjadi terbuka, maka aku akan berada dalam ketidakpastian. Getaran negatif akan masuk ke dalam diriku, dan itu akan berbahaya. Lalu bagaimana aku bisa membela diri? Ini adalah pertanyaan yang dianggap benar. Jangan bawa pertanyaan yang dianggap benar kepadaku. Itu sia-sia, tidak relevan. Bermeditasilah, jadilah terbuka, dan dengan begitu, dirimu tidak akan pernah mengajukan pertanyaan ini kepadaku, karena pada saat itu juga, hal-hal negatif akan menghilang. Maka tidak ada yang negatif. Dan jika dirimu berpikir bahwa sesuatu itu negatif, dirimu tidak akan bisa menjadi terbuka. Ketakutan akan hal-hal negatif akan menciptakan penutupan. Dirimu akan tertutup. Dirimu tidak akan bisa terbuka. Ketakutan bahwa sesuatu bisa menyakiti dirimu, bagaimana dirimu bisa menjadi rentan? Itulah sebabnya aku menekankan fakta bahwa kecuali rasa takut akan kematian menghilang dari dirimu, dirimu tidak akan bisa menjadi rentan, dirimu tidak akan bisa terbuka. Dirimu akan tetap tertutup dalam pikiranmu sendiri, dalam penjaramu sendiri. Namun dirimu bisa terus berasumsi, dan apapun yang dirimu asumsikan akan salah, karena pikiran tidak bisa mengetahui apapun tentang meditasi, ia tidak bisa menembus wilayah itu. Ketika ia berhenti sepenuhnya, meditasi pun terjadi. Jadi dirimu tidak bisa berasumsi apapun. Dirimu tidak bisa memikirkannya. Entah dirimu mengetahuinya, atau dirimu tidak mengetahuinya, dirimu tidak bisa memikirkannya. Bersikaplah terbuka, dan saat dirimu membuka diri, semua hal negatif yang ada akan lenyap. Bahkan kematian pun tidak negatif. Tidak ada yang negatif. Ketakutanmu menciptakan hal yang negatif. Jauh di dalam dirimu takut. Karena ketakutan itu, dirimu menciptakan langkah-langkah pengamanan. Musuh ada di balik langkah-langkah pengamanan itu. Lihatlah fakta ini, bahwa dirimu menciptakan musuh. Keberadaan tidak bermusuhan denganmu. Bagaimana mungkin? Dirimu adalah bagian darinya, dirimu hanyalah bagian darinya, bagian organik. Bagaimana mungkin keberadaan bermusuhan denganmu? Dirimu adalah keberadaan. Dirimu tidak terpisah, tidak ada celah antara dirimu dan keberadaan. Setiap kali dirimu merasa bahwa hal yang negatif, kematian, musuh, kebencian, ada di sana, dan jika dirimu terbuka, tidak waspada, keberadaan akan menghancurkanmu. Dirimu merasa bahwa dirimu harus membela diri.
dan tidak hanya membela diri, karena cara terbaik untuk membela diri adalah dengan bersikap agresif, menyerang. Dirimu tidak bisa hanya bersikap defensif. Ketika dirimu merasa bahwa dirimu harus membela diri, dirimu menjadi ofensif, karena menyerang, bersikap agresif, adalah cara terbaik untuk membela diri. Ketakutan menciptakan musuh, lalu musuh menciptakan pertahanan, lalu pertahanan menciptakan serangan. Dirimu menjadi kasar. Dirimu selalu waspada. Dirimu melawan semua orang. Hal ini harus dipahami, jika dirimu takut, berarti dirimu melawan semua orang. Tingkatnya mungkin berbeda, tetapi musuh dan temanmu adalah musuhmu. Temanmu sedikit kurang bermusuhan, itu saja. Suami atau istrimu juga musuhmu. Dirimu telah membuat kesepakatan, itu saja. Dirimu telah menyesuaikan diri. Atau mungkin dirimu berdua memiliki musuh yang sama dan lebih besar, dan terhadap musuh yang sama dan lebih besar itu, dirimu berdua telah bersatu. Dirimu berdua telah menjadi satu pihak, tetapi permusuhan tetap ada. Jika dirimu tertutup, seluruh keberadaan akan bermusuhan denganmu. Sebenarnya tidak begitu. Dirimu hanya merasa bahwa keberadaan bermusuhan denganmu. Ketika dirimu terbuka, seluruh keberadaan telah menjadi temanmu. Sekarang, ketika dirimu tertutup, bahkan temanmu pun menjadi musuh. Tidak mungkin sebaliknya. Jauh di lubuk hatimu, dirimu juga takut pada temanmu. Di suatu tempat, Henry Thoreau atau orang lain pernah menulis bahwa ia berdoa kepada Tuhan, "Aku akan melindungi musuh-musuhku, tetapi kamu melindungiku dari sahabat-sahabatku. Aku akan melawan musuh-musuhku, tetapi lindungilah aku dari sahabat-sahabatku." Persahabatan hanya tampak di permukaan, tetapi di lubuk hati ada permusuhan. Persahabatanmu mungkin hanya kedok untuk menyembunyikan sikap bermusuhan. Jika dirimu tertutup, dirimu hanya akan menciptakan musuh, karena saat dirimu terbuka, barulah sahabatmu terungkap. Saat dirimu terbuka sepenuhnya kepada seseorang, persahabatan telah terjalin. Persahabatan tidak akan terjalin dengan cara lain. Bagaimana dirimu bisa mencintai saat dirimu tertutup? Dirimu hidup dalam penjaramu, aku hidup dalam penjaraku, dan kapanpun kita bertemu, hanya dinding penjara yang saling bersentuhan, dan kita bersembunyi di baliknya. Kita bergerak dalam kapsul kita. Kapsul saling bersentuhan, tubuh saling bersentuhan, tetapi jauh di lubuk hati kita tetap terisolasi. Bahkan saat bercinta, saat tubuh kita telah saling memasuki, kita belum masuk. Hanya tubuh yang bertemu, kita tetap diam di kapsul, di sel kita. Kita hanya menipu diri sendiri bahwa ada persekutuan. Bahkan dalam seks, yang merupakan hubungan terdalam, persekutuan tidak ada. Itu tidak bisa terjadi, karena kita tertutup. Cinta telah menjadi sesuatu yang mustahil. Dan inilah alasannya, karena kita takut.
Jadi jangan ajukan pertanyaan seperti itu, jangan ajukan pertanyaan palsu. Jika dirimu telah mengenal keterbukaan, dirimu tidak akan merasakan bahwa sesuatu bisa membahayakanmu. Sekarang tidak ada yang membahayakan. Itulah sebabnya aku katakan bahwa bahkan kematian adalah sebuah berkah. Pendekatanmu telah menjadi berbeda. Sekarang kemanapun dirimu memandang dengan hati yang terbuka. Keterbukaan hati itu mengubah kualitas segalanya. Dan dirimu tidak akan merasakan bahwa sesuatu akan membahayakan. Dirimu tidak akan bertanya, bagaimana cara membela diri, tidak perlu. Kebutuhan muncul karena dirimu tertutup. Namun dirimu bisa terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Orang-orang berkata, baiklah, jika kita telah menyadari Tuhan, lalu apa? Mereka mulai dengan pertanyaan, jika? Tidak ada jika. Dalam kehidupan, dirimu tidak bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak masuk akal, bodoh, karena dirimu tidak tahu apa yang dirimu katakan. Jika aku telah menyadari Tuhan, lalu apa? Pertanyaan, lalu apa, tidak pernah muncul, karena dengan kesadaran itu, dirimu tidak ada lagi, hanya Tuhan yang ada. Dengan kesadaran itu, tidak ada masa depan, hanya saat ini yang ada. Dan dengan kesadaran itu, tidak ada kekhawatiran, karena dirimu telah menjadi satu dengan keberadaan. Jadi pertanyaan lalu apa, tidak pernah muncul. Pertanyaan ini muncul, karena pikiran yang terus-menerus khawatir, terus-menerus menolak, terus-menerus memikirkan masa depan. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, bro. Kita sambung lagi nanti, bro. Terima kasih, bro.